Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 41. Brett terlihat begitu ketakutan. Dia berlari dan menamparkan istrinya 2 kali dan menggeram. Tutup mulutmu, jalang. Nyonya Mon yang dipukuli langsung menutupi wajahnya. Kau Mi, mengapa kau memukulku? Brett Mon meraung. Mengapa aku memukulmu? Aku bahkan ingin membunuhmu. Jika bukan karena kau, apakah putraku akan seperti ini? Nyonya Mon berkata dengan cemas. Apa yang telah aku lakukan? Dia yang telah menunda untuk mengobati putra kita. Apa hubungannya dengan aku? Jika bukan karena rasa tidak hormatmu pada Tuan Li, putra kita sudah sembuh dari kapan-kapan. Mana mungkin sampai seperti ini? Brett berkata dengan marah. Kau yang mengusir Tuan Li waktu itu kan? Ini, Nyonya Mon menjawab dengan terbata-bata. Dia hanya seorang petugas pembersih. Brett, memangnya kenapa dengan petugas pembersih? Dia telah membantu putraku melewati masa kritis. Dia adalah dokter yang jenius. Sedangkan dokter jenius yang kau undang dari ibu kota malah tidak bisa menyembuhkan putra kita. Nyonya Mon menundukkan kepalanya dan berkata dengan enggan. Ini juga merupakan kehormatan baginya dapat merawat putra kita. Jika dia dapat menyembuhkan putraku, aku akan memberinya 10 juta dolar saja. Itu juga sudah lebih dari cukup. Brett marah sampai hampir muntah darah. Reva adalah saudara Austin. Apakah dia akan kekurangan uang? Reva mencibir. Nyonya Mon, karena kau sangat kaya, tolong kau cari orang yang lebih hebat saja. Nyonya Mon tampak panik. Mau cari orang hebat di mana di saat ini? Lalu, berapa banyak yang kau inginkan? Berapapun tidak perlu. Selamat tinggal. Reva berbalik dan pergi. Melihat itu Brett sudah hampir menangis. Dia buru-buru menghentikan Reva. Tuan Li, aku minta maaf. Aku minta maaf atas namanya. Jangan masukkan kata-katanya ke dalam hati. Aku mohon. Tolong selamatkan putraku. Gawat. Tuan Muda Mon mulai muntah darah lagi. Sebuah seruan datang dari bangsal. Wajah Nyonya Mon tampak pucat dan dia berkata dengan mendesak, tolong. Cepat, cepat tolong putraku. Tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan para dokter di sana juga tidak berani mendekati bangsal. Muka Brett memerah. Dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah istrinya. Kau cepat berlutut. Nyonya Mon yang dipukul itu menyadari kesalahannya. Dia berlutut di lantai dan memohon kepada Reva. Tuan Li, tolong selamatkan putraku. Semua ini salahku. Tolong maafkan aku. Aku tidak berani. Reva meliriknya dengan dingin. Sudahlah. Aku akan mengobatinya hari ini karena Direktur Mon. Reva berjalan ke bangsal lalu mengambil beberapa jarum perak di sebelahnya dan menusukkannya ke Tuan Muda Mon. Kondisi Tuan Muda Mon langsung stabil. Pernapasannya stabil dan tanda-tanda vitalnya kembali normal. Dokter Akio yang menyaksikan dari samping tampak sangat terkejut. Dia tadi telah mendengar dari Brett tentang hal-hal sebelumnya. Dia baru tahu bahwa Reva dipermalukan dan diusir oleh orang-orang di sini sebelumnya. Ketidaksenangannya terhadap Reva pun sirna. Tuan Li benar-benar seorang dokter yang jenius. Teknik akupuntur ini telah membuka mata orang tua ini. Benar-benar menakjubkan. Dokter Akio berkata dengan tulus dan terlihat sangat bijaksana. Reva, Dokter Akio jangan sungkan. Selanjutnya operasi Tuan Muda Mon ditangani langsung oleh Dokter Akio dan akhirnya semua dapat diselesaikan dengan cepat. Brett Mon mengucapkan terima kasih kepada Reva. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Reva. Tuan Li, ini adalah kartu VVIP terbaik dari semua perusahaan Mon. Dengan kartu ini, semua konsumsi perusahaan atas nama Mon digratiskan. Tuan Li, kau terimalah ini sebagai balas jasaku. Reva terus-menerus menghindar sehingga akhirnya Brett memberikan kartu itu ke tangan Reva dengan paksa. Roni dan Alan melihatnya dengan kagum. Mereka juga pernah mendengar tentang kartu VVIP ini. Di seluruh provinsi Yama ini Brett hanya mengeluarkan 2 buah kartu VVIP seperti ini. Salah satunya diberikan kepada Austin dan yang lainnya diberikan kepada seorang petinggi di ibu kota provinsi ini. Sekarang malah dibuatkan lagi kartu ketiga yang sengaja hanya diberikan kepada Reva. Alan berkata dengan tidak percaya. Direktur Mon, Reva hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan saja.
Untuk apa kau begitu sungkan terhadapnya? Bersambung.